Halo semua, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan manhwa I Am Really Not an Matchless Genius. Pada pembahasan sebelumnya, Lee-Fan telah berhasil menyatukan 100 alam menjadi satu dengan alam Swantian yang menjadi pusatnya, meskipun Lee-Fan sendiri sama sekali tak mengetahuinya. 4 aliansi besar yaitu Roh Bumi, Bumi Yuan, Angin Bumi, dan Xuanzi berusaha menguasai alam Swantian, meskipun usaha mereka berakhir dengan sebuah kegagalan sampai-sampai penatua aliansi Roh Bumi dan Xuanzi mati di tangan Jiangsu. Setelah itu, seorang pria bernama Ji Yuanxing mulai membicarakan tentang sejarah alam surga pertama, sehingga dia benar-benar ingin bertemu dengan Lee-Fan, walaupun Mu Xianing tak langsung menyetujuinya karena dia harus melaporkan masalah tersebut terlebih dahulu. Masuk ke cerita saat ini. Dapat terlihat di suatu tempat ada seorang pria muda bernama Xiao Yan yang sedang melampiaskan amarahnya karena tampaknya dia dan juga keluarga Xiao miliknya telah dihina oleh seseorang bernama Nalan Yanran. Sedang marah-marah seperti itu, tiba-tiba dia menemukan sesuatu yang hampir mirip seperti jari kelingking. Dan di detik berikutnya, benda tersebut langsung menyatu dengan jari kelingkingnya, yang mana hal itu pastinya benar-benar membuat Xiao Yan terkejut. Apalagi bersamaan dengan itu juga, sosok seorang wanita cantik muncul di depannya. Aku adalah jenderal abadi pertama dari alam immortal Yang Mishen. Itulah yang dikatakan oleh sang wanita. Meskipun awalnya Mishen bingung sekaligus terkejut karena tiba-tiba dia terbangun setelah 100.000 tahun berlalu. Ketika ditanya apa yang diinginkan, yakin bahwa kebangkitannya sama dengan apa yang ada di pikirannya, dia lantas berkata, "Nak, apakah kau ingin menjadi protagonis di dunia ini? Jika kau menyetujuinya, aku akan memberimu berkah." Mendengar itu, mata Xiao Yan langsung berbinar sampai-sampai dia rela melakukan apa yang diinginkan oleh Mishen, asalkan dirinya benar-benar menjadi orang kuat layaknya seorang protagonis. Setelah itu, sebagai bentuk hadiah kecil atas pertemuan mereka, Mishen tiba-tiba melakukan sesuatu pada Xiao Yan dan dalam sekejap mata dia berhasil menerobos ke alam Golden Core, yang mana hal itu pastinya benar-benar membuat Xiao Yan terkejut. Inti Golden Core seperti semut di mataku. Dalam waktu 1 bulan aku akan membuatmu menjadi immortal dan membuatmu menjadi leluhur yang bisa mendominasi dunia ini, tambah Mishen. Sehingga dengan sukarela, Xiao Yan mau bekerja sama dengannya sampai-sampai dia berlutut di depannya. "Nalan Yanran, tunggu aku Xiao Yan akan membuatmu menderita," teriak Xiao Yan karena dia benar-benar ingin membalas dendam pada orang-orang yang telah melukainya. Melihat sikap Xiao Yan yang sudah berpuas diri hanya karena berhasil menerobos ke Golden Core, membuat Mishen langsung menasehatinya sebelum akhirnya dia menyuruhnya untuk pergi mengikuti sungai menuju ke medan perang kuno, di mana katanya di tempat itu terdapat harta karun terbesar yang terkubur. "Jika kau berhasil mendapatkannya, kau akan mendominasi dunia," ucap Mishen. Adapun Xiao Yan, dia sebenarnya sedikit ragu karena tempat yang dituju merupakan pegunungan immortal yang terkubur, yang mana tempat itu merupakan tempat terlarang di Huang Tianzhou karena banyak makhluk-makhluk immortal yang telah dikubur di tempat itu. "Sekarang aku ada di sini, kau tidak perlu takut. Setelah mendapatkan apa yang ada di dalamnya, maka aku akan mengajari metode penggabungan 10.000 alam," ucap Mishen. Namun dengan itu juga, Xiao Yan mulai menjelaskan bahwa sebenarnya alam Huang Tianzhou telah bergabung dengan alam lain yang lebih rendah sebulan lalu, dan nama alam baru disebut alam surga atau alam Xuan.
Tak menyangka semua itu telah terjadi hanya bisa membuat Michan terkejut. Namun dia yang tak mau kalah berusaha membujuk Xiaoyan agar sebaiknya mereka segera pergi menuju ke pegunungan immortal yang tertutup agar bisa mendapatkan harta karunnya, yang mana usulan itu pastinya disetujui oleh Xiaoyan. Namun satu hal yang pasti, alasan utama mengapa Michan sangat antusias seperti itu karena dia mengira bahwa sosok yang telah menyatukan 100 alam sebelumnya merupakan orang yang hampir sama dengan Xiaoyan, yaitu memiliki seorang senior dari zaman kuno di sampingnya sama seperti dirinya, sehingga sebagai seorang jenderal abadi pertama dia benar-benar tidak mau kalah dengan pihak lain. Ternyata bukan hanya Xiaoyan yang berniat menuju ke pegunungan immortal, karena di sebuah tempat yaitu sekte bulan kegelapan atau Dark Moon dapat terlihat seorang pria berkumis hitam yang tak lain adalah ketua sekte sedang menerima laporan dari salah satu muridnya yang mengatakan bahwa roh-roh jahat yang mengalir dari pegunungan immortal akhir-akhir ini telah menjadi kuat, sehingga kemungkinan besar ada mayat jahat kelas atas yang muncul. Jika kita bisa mendapatkannya untuk dimurnikan, maka sekte Dark Moon kita akan segera mendominasi alam surgawi, tambah sang murid, sehingga setelah itu tetua sekte langsung memberikan perintah agar segera mengatur pasukan untuk menjelajahi pegunungan immortal. Sebelum berangkat, sang tetua memasuki sebuah ruangan yang tampak kosong dan hanya terpajang satu lukisan di dinding yang tampak memancarkan kekuatan. Pegunungan immortal yang terkubur adalah medan perang kuno, tetapi menurut catatan kuno, tempat itu jelas pernah menjadi Dao. Jadi apa sebenarnya yang ada di dalamnya, ucap sang tetua sebelum akhirnya dia mengambil lukisan tersebut, dan setelah mengumpulkan semua orang, dia pun mulai memimpin mereka menuju ke pegunungan immortal. Begitu memasuki kawasan pegunungan immortal, secara perlahan energi-energi yang tak biasa bisa dirasakan. Yang luar biasanya, energi tersebut bahkan mampu meningkatkan kultivasi mereka karena salah satu di antaranya berhasil menerobos ke alam Mahayana dari alam kehampaan. Namun karena dia mulai membuat keributan, sang tetua segera memarahinya agar semuanya tidak lengah. Baru saja ingin melanjutkan, mereka tiba-tiba dihadang oleh segerombolan jiwa-jiwa orang mati yang dilihat dari penampilan gelapnya kemungkinan besar mereka adalah hantu jahat. Tetapi untungnya berkat upaya yang dilakukan oleh sang tetua, semua hantu bisa diusir. Lihat apa itu, ucap seorang pria saat dia menunjuk ke depan, yang mana setelah para hantu menghilang, di depan mereka sekarang ada sebuah sosok yang jelas-jelas bukan hantu biasa, dan sosok tersebut terlihat sedang bersiap memainkan catur. Tiba-tiba hantu tersebut berteriak, yang mana teriakannya itu benar-benar membuat orang-orang dari sekte Dark Moon ketakutan. Apalagi entah mengapa mereka sama sekali tidak bisa bergerak. Hanya seorang pemuda dengan banyak darah yang bisa mengambil bidak catur, ucap sang hantu, sebelum akhirnya salah satu di antara mereka terpilih, dan tanpa bisa menolak, dengan tubuh yang gemetar ketakutan dia mencoba melawan sang hantu dalam permainan catur. Tetapi sayangnya baru saja selangkah, tiba-tiba tubuhnya mulai terbakar dan hanya menyisakan tulang belulang saja. Singkat cerita, setelah itu permainan terus berlanjut sampai pada akhirnya hanya menyisakan sang tetua yang mana meskipun dia sedang berada dalam situasi yang putus asa, namun tekadnya masih tetap kuat, sehingga mau tak mau dia akhirnya mengikuti permainannya. Apa kau pikir kau bisa menghentikanku dengan mengatur permainan catur ini? Jika aku tidak bisa menyelesaikan permainan ini, orang lain tidak mungkin bisa melakukannya, ucap sang tetua, yang kemungkinan besar nasibnya tak jauh berbeda dengan murid-muridnya. Bahkan setelah itu, tiba-tiba dari puncak pegunungan immortal, cahaya emas tiba-tiba melesat ke arah langit, yang mana fenomena itu pastinya benar-benar menarik perhatian beberapa kalangan.
Gunung Immortal yang terkubur telah terbuka. Apakah ramalan leluhur benar-benar menjadi kenyataan? Ucap seorang wanita dari sebuah sekte saat dia melihat cahaya dari puncak pegunungan Immortal. Dia yang tahu bahwa semua itu kemungkinan besar sebuah pertanda tentang bangkitnya Raja Immortal atau Raja Abadi, segera menyuruh bawahannya untuk mengirimkan perintah ke alam surgawi untuk mengundang para kultivator dari 4 penjuru agar mereka memanfaatkan kesempatan ini. Meskipun kelahiran Raja Abadi membawa darah dan kekacauan, tapi juga membawa harapan. Mereka yang memiliki kesempatan untuk mendapatkannya akan memenangkan keadaan dan membangun alam surgawi pertama lagi tambahnya. Singkat cerita, tak butuh lama berita tentang Huang Tianzhou atau pegunungan Immortal dengan cepat menyebar ke seluruh penjuru kecuali sebuah tempat, yaitu kediaman Li Fan. Seperti biasa, sambil menikmati tehnya, Li Fan sedang bersantai sambil diiringi permainan kecapi Nanfeng. Namun pastinya lagu yang dimainkan oleh Nanfeng bukanlah lagu sembarangan, karena setelah selesai memainkannya, dia kembali menerobos ke level berikutnya, yang mana hal itu benar-benar membuat semua orang terkejut, tak terkecuali Ziling yang terlihat sangat senang. Tetapi ternyata selama beberapa waktu terakhir, murid-murid lainnya juga menunjukkan sebuah peningkatan, di antaranya Yu Xing yang akhirnya berhasil menerobos ke alam Immortal sejati. Tak butuh lama akhirnya Mu Xianing dan Ling Er datang. Hal pertama yang mereka lakukan adalah berterima kasih atas saran dari masalah sebelumnya sehubungan dengan aliansi, yang mana mendengar itu Li Fan juga merasa senang karena masalah dapat diselesaikan dengan mudah. Setelah itu Mu Xianing akhirnya mulai menjelaskan tujuan utama mereka datang, yang mana intinya seorang lelaki tua dari prefektur atau alam Huang Tianzhou ingin datang berkunjung karena dia mengaku memiliki masalah penting yang ingin dibicarakan. Pastinya dengan pemikiran melencengnya, Li Fan beranggapan bahwa orang yang dibicarakan yang tak lain adalah Ji Yuanxing, mengenal dirinya sebagai seorang kaligrafer dan alasan ingin bertemu untuk meminta dirinya mengikuti kompetisi kaligrafi. Dengan semua kesimpulan itu, menganggap bahwa tugas dari sistem untuk mengumpulkan para murid jauh lebih penting, Li Fan langsung menolak bertemu dengan alasan bahwa dirinya tidak akan mengikuti apa yang dikatakan oleh Ji Yuanxing, yang mana hal itu malah membuat Ling Er dan Mu Xianing berpikir bahwa semuanya benar-benar sudah ada dalam rencana Li Fan. Senior Li, tentu saja Anda tidak harus pergi sendiri. Hanya saja generasi muda dari setiap aliansi dan kekuatan besar sudah menuju ke Huang Tianzhou. Jadi bagaimana menurutmu? Ucap Ling Er, yang mana kata-kata itu membuat Li Fan sedikit serius memikirkannya kembali. Dan secara kebetulan juga Lurang dan Yu Xing mengajukan diri agar merekalah yang pergi. Aku baru saja akan memanggil kalian berdua, jadi cepat berkemas dan pergi, ucap Li Fan pada keduanya, sehingga mereka mulai mempersiapkan diri, khususnya Lurang yang hanya bisa membuat semua orang bingung karena dia ternyata ingin membawa pot yang berisi rumput. Namun pastinya di mata seorang kultivator, rumput di halaman kediaman Li Fan bukanlah rumput biasa. Tak seperti Lurang yang sepertinya telah mantap dengan persiapannya, Yu Xing sedikit mengalami masalah karena dia yang benar-benar ingin membawa kuas, tetapi sayangnya kekuatannya belum cukup untuk bisa mengendalikannya. Seperti biasa, tanpa tahu permasalahan utamanya, Li Fan menganggap bahwa perkataan Yu Xing benar karena menurutnya pribadi, kuas yang dimaksud agak berat dan tidak cocok untuk kompetisi kaligrafi. Mengatasi permasalahan itu, dia segera menghampiri Xiao Bai yang sedang bersantai dan mencabut sedikit bulunya yang dia gunakan untuk membuat sebuah kuas atau pena. Ini dia kuas kucing.
Yusing ambil kuas ini karena kuas kucing ini jauh lebih ringan dari milikku, ucap Li Fan tanpa memperdulikan Xiao Bai yang sedikit kesal. Lagi-lagi tindakan konyol itu hanya bisa membuat semua orang terkejut. Adapun Yusing, dia benar-benar sangat senang karena kuas kucing tersebut bukanlah kuas biasa, karena itu jelas merupakan kuas harimau putih yang abadi yang bahkan bisa dimasukkan dalam daftar senjata immortal. Yusing hanya bisa berterima kasih atas semua itu, namun masih dengan pikiran konyolnya menganggap bahwa meskipun keahlian kaligrafi Yusing cukup mahir, tetapi dia masih belum cukup untuk bertemu dengan seorang ahli. Li Fan lantas menyuruhnya untuk pergi ke ruang belajar dan membawa salah satu lukisan miliknya, yaitu lukisan matahari terbenam yang bisa dijadikan sebagai referensi. Singkat cerita, setelah persiapan selesai, Lurang dan Yusing segera pergi yang langsung diantar oleh Li Fan. Jika kalian bertemu dengan seseorang yang ingin mencari jalan ini, maka kalian harus membawanya kembali ke sini karena aku masih memiliki beberapa keterampilan kecil yang tidak memiliki penerus. Yang paling penting adalah memiliki hobi khusus seperti kalian, ucap Li Fan yang langsung membuat keduanya berpikir bahwa meskipun dikatakan kecil, kemungkinan besar keterampilan yang dimaksud semacam jalan yang menakutkan. Mencoba membiasakan diri dengan keabnormalan masternya, dengan senyum di wajahnya, Lurang menuruti permintaan masternya karena dia benar-benar akan membawa kembali kandidat yang sesuai. Begitu keduanya pergi, Li Fan berkata pada Gongya yang menemani dirinya, yang mana meskipun hanya seorang pelayan, dia harus tetap belajar beberapa hal seperti upacara minum teh karena dia benar-benar sangat kurang dalam hal keterampilan. Aku juga meminta Senior Li untuk memberiku petunjuk, ucap Gongya mengiyakannya. Lurang dan Yusing akhirnya sampai di sebelah formasi teleportasi tanah suci Taiyan, yang mana di tempat itulah mereka akan dikirim ke Huang Tianzhou. Diantar oleh Yuan Yang dan Ling Xiao, mereka akhirnya pergi meninggalkan keduanya yang terlihat sangat senang karena murid langsung Li Fan akan pergi mewakili alam Suantian. Dan meskipun Lurang hanya membawa pot berisi rumput, mereka tahu bahwa rumputnya sendiri memiliki aura pedang yang sangat menakutkan. Karena mungkin baru pertama kali berteleportasi, Lurang dan Yusing hanya bisa merasakan pusing dan meskipun berusaha menahannya, pada akhirnya mereka muntah. Di saat yang bersamaan juga, tak jauh dari tempat mereka sekarang, dapat terlihat ada sebuah kapal terbang melintas, yang mana kapal tersebut membawa seorang tuan muda bernama Duan Mu. Ini adalah minuman suci keluarga Duan Mu. Mengapa kalian berdua tidak minum untuk menghilangkan rasa lelah, ucap Duan Mu pada dua wanita cantik yang tampaknya dia izinkan untuk menaiki kapalnya. Dengan senyum di wajahnya, sang kakak menerima tawaran baik Duan Mu. Adapun sang adik, yaitu wanita berambut pink, malah bertanya apakah Duan Mu benar-benar bisa minum sekarang, karena di depan mereka sekarang terlihat jelas Lurang dan Yusing yang sedang muntah. Baru menyadari kehadiran keduanya, dengan ekspresi jijik Duan Mu segera menyuruh bawahannya untuk mengemudikan kapal menjauh dari keduanya yang dianggap seorang gelandangan. Namun sebelum bisa melakukannya, Lurang dan Yusing yang menyadari mereka segera menaiki kapal untuk meminta tumpangan. Maafkan kami, saudara-saudaraku, bisakah kalian memberi kami tumpangan, ucap Lurang dan Yusing. Mendengar itu, Duan Mu sama sekali tidak peduli sehingga dia segera menyuruh bawahannya untuk mengusir mereka berdua. Akan tetapi tiba-tiba wanita sebelumnya, yaitu sang kakak yang ternyata bernama Xinglan, membujuk Duan Mu agar menerima mereka berdua dengan alasan bahwa Lurang dan Yusing tidak tampak seperti orang biasa. Baiklah, karena Nona Xinglan bilang seperti itu, bagaimana mungkin Duan Mu menolak untuk mematuhinya, ucap Duan Mu.
Setelah itu, sedikit berbasa-basi, Lurang dan Yusing menanyakan beberapa pertanyaan, di antaranya dari mana asal rombongan Duanmu dan apakah mereka juga ingin pergi ke Gunung Immortal. Dengan tampang sebalnya, Duanmu segera menjelaskan bahwa kelompoknya berasal dari aliansi angin bumi dan pastinya tujuannya pergi ke Gunung Immortal. Seolah-olah itu adalah hal yang wajar, Lurang menunjukkan senyum bahagia di wajahnya, berpikir bahwa tampaknya mereka bisa membentuk sebuah tim untuk menjelajahi Gunung Immortal. Namun tentunya setelah Duanmu bertanya tentang asal-usul mereka yang langsung dijawab berasal dari desa, tanpa pikir panjang lagi dia langsung menolak usulan Lurang. Maaf, semua orang di kapalku adalah pemimpin generasi muda aliansi angin bumi. Jadi aku tidak perlu bekerja sama dengan kalian berdua. Kalian berdua duduklah di pojok, ucap Duanmu, yang mana hal itu benar-benar membuat Lurang marah. Tetapi untungnya Yusing menahannya. Dengan patuh mereka berdua duduk di pojok kapal dengan Lurang yang masih membicarakan Duanmu yang benar-benar menyebalkan. Baru saja situasinya mulai tenang, lagi-lagi Duanmu memancing keributan dengan dia yang dengan sombongnya menegur Lurang dan Yusing agar tidak muntah di kapalnya dengan alasan bahwa kapal keluarga Duanmu bukanlah tempat bagi seekor kucing dan anjing buang air besar. Pastinya amarah Lurang kembali terpancing sehingga dia yang benar-benar tak bisa menahannya lagi mulai bersiap untuk memberikan pelajaran pada Duanmu. Melihat itu semua bawahan Duanmu maju untuk melindungi tuannya. Namun lagi-lagi semua itu bisa diatasi setelah Xinglan dan adiknya mempertanyakan sikap Duanmu yang bertingkah seolah-olah kapal sebesar itu tidak cukup lagi hanya untuk menampung 2 orang tambahan. Singkat cerita, setelah perjalanan yang cukup panjang, akhirnya mereka bisa melihat Gunung Immortal. Bahkan Duanmu hanya bisa kagum karena dia jelas bisa merasakan ada banyak roh jahat yang sangat kuat di Gunung Immortal. Namun di samping semua itu, mereka sangat yakin akan memiliki kesempatan yang besar kali ini. Bagaimana kalau kita menikmati minuman bersama, ajak Duanmu pada Xinglan dan adiknya, sehingga setelah itu, setelah berpindah ke dalam, mereka memulai pesta minumannya dengan Duanmu yang tampak sangat bahagia. Baru saja ingin memulainya, tiba-tiba Yusing memperingati Xinglan dan adiknya untuk tidak meminum arak yang dihidangkan, yang mana hal itu pastinya benar-benar membuat Duanmu kembali marah, khususnya karena Yusing seenaknya masuk. Tanpa memperdulikan amarah Duanmu, Xinglan mencoba bertanya apa alasannya, yang langsung dijawab bahwa dia berpikir bahwa Tuan Duanmu telah menaruh sesuatu pada 2 gelas mereka. Apalagi semua itu benar-benar terlihat jelas pada ekspresinya. Mendengar itu pastinya Duanmu kembali tersulut amarah, mengatakan bahwa Lurang dan Yusing benar-benar telah mempermalukan dirinya. Namun dengan santainya Yusing menantang Duanmu untuk menukarkan minumannya dengan minuman Xinglan dan adiknya jika memang semua tuduhannya salah. Kau pikir kau siapa? Mengapa aku harus mematuhi perintahmu? Ucap Duanmu, yang mana sikapnya itu dengan jelas memperlihatkan bahwa dirinya memang memiliki niat lain. Tak hanya Yusing, Lurang juga ikut memprovokasi Duanmu dengan mengatakan bahwa Duanmu benar-benar orang yang sangat rakus akan tubuh wanita. Karena hanya rencana busuknya diekspos, dia langsung marah. Terima kasih Tuan Duanmu telah menjaga kami selama ini. Aku dan adikku akan mengucapkan selamat tinggal, ucap Xinglan yang benar-benar mempercayai apa yang dikatakan oleh Lurang dan Yusing. Namun yang membuatnya luar biasa, meskipun dirinya hendak dicelakai, Xinglan masih sempat-sempatnya bersikap sopan. Mendengar itu Duanmu mulai bersikap seolah-olah korbannya adalah dirinya. Namun sayangnya Xinglan sama sekali tidak peduli. Adapun Lurang dan Yusing, mereka berniat langsung pergi dari kapal setelah mengatakan beberapa hal yang pastinya benar-benar membuat Duanmu kembali marah.
Datang kapanpun yang kalian mau dan pergi sesuka kalian. Menurutmu keluarga kami mudah diganggu. Semuanya cepat bunuh mereka, teriak Duanmu, sehingga setelah itu orang-orang di kapal mulai mengepung Lurang dan Yusing. Singkat cerita, secara bersama mereka menyerang, namun sayangnya usaha mereka berakhir sia-sia karena hanya dengan Yusing yang bertindak, dengan mudah dia mampu menghajar mereka semua. Dan pastinya mereka yang awalnya meremehkan keduanya, sekarang ekspresi mereka dipenuhi dengan keterkejutan karena yang mereka anggap hanyalah orang kampung, ternyata basis kultivasinya berada di tingkat immortal. Adik laki-laki, kau terlalu serius. Kenapa kau menyerang begitu keras? Bukankah ini sama dengan menampar wajah tuan Duanmu? Ucap Lurang dengan senyum di wajahnya. Tiba-tiba muncul dua orang lelaki tua. Meskipun orang-orang menyebut mereka peri, di sini kita bisa menganggap mereka sebagai tetua dari aliansi angin bumi yang pastinya menganggap tindakan Lurang dan Yusing terlalu berlebihan dalam menyakiti anggota keluarga Duanmu. Melihat kemunculan keduanya pastinya membuat semua orang senang, khususnya Duanmu yang sangat yakin bahwa Lurang dan Yusing benar-benar akan mati hari ini. Namun pastinya Lurang dan Yusing masih bersikap tenang, dan sebaliknya Lurang semakin memprovokasi pihak lawan. Mengambil perahu keluarga Duanmu, sejujurnya aku sangat menyesalinya sepanjang waktu. Jika aku tahu sebelumnya bahwa perahu ini penuh dengan orang-orang tercela dan tidak tahu malu, aku lebih suka berjalan kaki, ucapnya. Dengan kata-kata seperti itu, kedua tetua yang sangat marah langsung berlari mendekat untuk menyerang. Di momen krisis itulah akhirnya Lurang menggunakan kartu trafnya yang tak lain merupakan rumput di pot yang dia bawa. Jenis rumput apa itu? Mengapa memiliki niat membunuh yang begitu mengerikan? Aku pikir nilainya pasti lebih tinggi dari tingkat peri. Mereka tampaknya memiliki latar belakang yang tak bisa kita remehkan, ucap kedua tetua penuh dengan keterkejutan. Apalagi Lurang menambahkan bahwa dibandingkan dengan latar belakang masternya, seluruh aliansi angin bumi tidak cukup berkualitas. Singkat cerita, pada akhirnya kedua tetua benar-benar mengurungkan niat mereka, dan sebaliknya mereka meminta maaf karena tidak memiliki mata yang selebar gunung. Pastinya kejadian itu benar-benar membuat semua orang bingung sekaligus terkejut karena dua orang sekelas tetua tiba-tiba mau meminta maaf pada dua orang udik. Adapun Yusing, dia yang tak ingin memperpanjang masalah, memutuskan untuk melupakan apa yang baru saja terjadi dan segera mengajak Lurang pergi. Saat melewati Duanmu, tak lupa mereka sedikit memberikan beberapa patah kata. Ternyata Xinglan dan juga adiknya memutuskan untuk pergi juga mengikuti Lurang dan Yusing tanpa memperdulikan Duanmu yang sangat marah. Gendut, mari kita tunggu dan lihat. Ketika saudara laki-lakiku dari aliansi angin bumi tiba, aku akan membuatmu mati tanpa tubuh yang utuh, ucap Duanmu. Begitu Lurang dan yang lainnya pergi, Duanmu mencoba bertanya pada salah satu tetua yang dia panggil paman, apakah Lurang adalah seorang master, yang langsung dijawab bahwa dia sendiri juga tidak mengetahuinya. Namun satu hal yang pasti, Lurang memiliki senjata ajaib yang tak terlukiskan, yang begitu digunakan mereka semua benar-benar akan mati. Di sisi lain, setelah turun dari kapal, Xinglan dan juga adiknya yang ternyata bernama Xiao Yao mengucapkan terima kasih atas bantuan sebelumnya, karena jika semuanya berjalan sesuai dengan apa yang direncanakan oleh Duanmu, maka mereka saat ini telah dipermalukan. Berbeda dengan Yusing yang menjawab bahwa itu semua bukanlah apa-apa, Lurang langsung bertanya apakah Xinglan dan Xiao Yao memiliki hobi khusus, yang mana mendengar itu pastinya membuat keduanya terkejut. Kau pikir kami ini apa? Teriak Xiao Yao, karena kemungkinan besar keduanya mengartikan pertanyaan Lurang sebagai pertanyaan kotor karena pipi mereka terlihat merah merona.
Kalau tidak, ya bilang saja tidak. Kenapa harus berteriak? Ucap Lurang yang benar-benar tidak sadar bahwa pertanyaannya itu terdengar cukup sensitif bagi seorang wanita. Singkat cerita, karena pegunungan Immortal tepat ada di depan mereka, setelah itu mereka melanjutkan perjalanan. Tak butuh lama mereka akhirnya sampai, namun ternyata di depan pintu masuk ada seorang penjaga yang langsung menghentikan mereka dikarenakan selain generasi muda tidak ada yang boleh masuk. Mendengar itu, Xinglan dan Xiaoyu langsung menunjukkan token identitas mereka yang berasal dari aliansi angin bumi dari Sekte Xuan. Dengan mudah keduanya segera dipersilakan masuk, sehingga setelah itu giliran identitas Lurang dan Yuxing yang ditanyakan. Benar-benar bingung harus menjawab apa, Lurang berkata bahwa dia dan juga Yuxing adalah orang yang pergi bersama dengan Xinglan dan Xiaoyu. Namun sayangnya, sang penjaga sama sekali tidak percaya karena dia sendiri tahu Sekte Xuan hanya menerima murid perempuan. Sedang di situasi buntu seperti itu, untungnya Xinglan yang baik hati membantu dengan dia yang berkata bahwa Lurang dan Yuxing adalah pengikut mereka, sehingga setelah itu mereka akhirnya dipersilakan masuk. Di dalam ternyata sudah ada banyak orang yang berkumpul. Begitu masuk, Xinglan dan Xiaoyu langsung disambut oleh seorang pria dan itu adalah saudara Duanmu bernama Ning Zhaoran. Sain Xinglan, Xiaoyu, ternyata kalian sudah ada di sini. Ngomong-ngomong, di mana saudara Duanmu? Tanya Ning Zhaoran. Belum sempat menjawabnya, Duanmu yang baru saja tiba langsung melambaikan tangannya memanggil kakaknya yang mana kemunculannya itu pasti membuat Ning Zhaoran bingung karena seharusnya Duanmu datang bersama dengan Xinglan dan Xiaoyu. Seperti yang bisa kalian tebak, menanggapi pertanyaan kakaknya, Duanmu mulai menjelaskan apa yang sebenarnya telah terjadi, yang pastinya dalam versi dirinya yang menyalahkan Lurang dan Yuxing. Saudara Zhaoran, dua orang itu penipu yang telah membuat kesalahpahaman di antara kami, ucap Duanmu. Dan karena mungkin Lurang tidak terlalu cukup baik mengontrol emosinya, dia langsung membela dengan mengatakan bahwa penjahat yang sebenarnya adalah Duanmu. Zhaoran lantas bertanya, dari keluarga manakah Lurang dan Yuxing berasal? Yang langsung dijawab bahwa mereka berasal dari desa. Sudah pasti Zhaoran mulai merendahkan mereka karena orang desa sudah berani memandang rendah aliansi angin bumi. Namun di situasi itu, Lurang tak mengalah begitu saja sampai-sampai dia membeberkan apa yang sebenarnya telah dilakukan oleh Duanmu yang ingin membius dan juga melecehkan Xinglan dan Xiaoyu. Mendengar itu, orang-orang mulai saling berbisik membicarakannya yang membuat Duanmu kembali membela diri sampai-sampai menggunakan identitasnya sebagai anggota keluarga Duanmu. Setelah itu untuk sementara waktu perdebatan di antara mereka terus berlanjut sampai-sampai Zhaoran mengajak mereka untuk menyelesaikan semua permasalahan tersebut di luar. Awalnya Lurang sedikit ragu karena di tempat itu bagi siapapun yang ingin mengikuti ujian tidak diperbolehkan untuk membuat keributan ataupun menyebabkan adegan berdarah. Namun karena Zhaoran terus mengoceh sampai-sampai mengatakan bahwa orang desa tidak memenuhi syarat untuk mengikuti ujian ini, Lurang mau tak mau meladeninya. Masih terus mengoceh, Zhaoran mulai membawa-bawa nama kakeknya. Namun tanpa memperdulikan itu semua, di detik berikutnya Lurang sudah mendekat dan melepaskan sebuah pukulan tepat ke wajah Zhaoran. Aku tidak peduli siapa kakekmu, aku bahkan tidak mengenalmu, ucap Lurang. Melihat orang yang digadang-gadang sebagai jenius nomor 1 di aliansi angin bumi, bahkan dia juga cucu dari sang pemimpin aliansi Ning Tianhao dikalahkan hanya dengan satu pukulan, pastinya membuat semua orang terkejut. Apalagi Zhaoran sendiri dikatakan telah menembus ke alam immortal. Namun satu hal yang pasti, mereka sangat yakin bahwa kali ini Lurang tidak mungkin bisa lolos begitu saja.
"Yang mulia, Anda bukan lagi generasi muda. Mengapa Anda datang ke sini untuk menindas generasi muda?" ucap seorang lelaki tua yang kemungkinan besar dia salah satu tetua yang melayani Zhao Ran, sama seperti dua tetua sebelumnya yang bersama Duan Mu. Adapun kata "yang mulia" yang sebelumnya dia katakan merujuk pada Lurang dan Yusing yang dikira mereka adalah seorang master tua karena dengan mudah bisa mengalahkan Zhao Ran. Orang-orang kembali dibuat heboh karena mereka yakin bahwa apa yang dikatakan tetua sebelumnya memanglah benar, di mana Lurang dan Yusing dianggap memiliki umur yang jauh lebih tua dengan penampilan mudanya. "Karena kalian semua mengira aku sudah tua, maka aku akan mengajari anak ini bagaimana berperilaku," ucap Lurang yang memutuskan untuk tidak memperdulikan pemikiran konyol semua orang. Tetua botak yang masih yakin bahwa Lurang adalah orang tua terus berusaha memojokkannya dengan mengatakan bahwa dirinya harus bertanggung jawab atas segala konsekuensi karena telah menyerang generasi muda. Tak mungkin menurut Lurang malah menentang sang tetua untuk melawan dirinya jika memang dia benar-benar memiliki kemampuan. Benar-benar seorang pengecut, meskipun ekspresinya terlihat marah, akan tetapi sang tetua sama sekali tak berani maju. Maka dari itu Lurang kembali berurusan dengan Zhao Ran yang mana tanpa bisa melawan, dia hanya bisa menerima setiap pukulan yang dilepaskan oleh Lurang, sembari mulutnya terus mengoceh mencoba mengancam Lurang menggunakan identitas keluarganya. "Apakah kalian benar-benar dua orang senior?" tanya Xiaoyu yang langsung dijawab bahwa semua itu hanyalah salah paham karena mereka jelas-jelas keturunan muda dari Yushu Linfeng. Sedang menjelaskan semua itu, beberapa tetua atau senior yang dipimpin oleh seorang pria tua bernama Huang Tianzhao datang. Adapun identitas dari mereka, kemungkinan besar mereka adalah panitia dari acara tersebut. Namun perlu diingat, nama Huang Tianzhao sama persis seperti nama tempat tersebut, yaitu Alam Huang Tianzhao. "Apakah semuanya sudah ada di sini?" tanya Huang Tianzhao. Menanggapi itu, tetua botak atau penatua Si melaporkan bahwa semua orang sudah ada di tempat ini dan tak lupa dia juga melaporkan permasalahan yang baru saja terjadi, yang mana intinya Lurang yang telah memasuki alam immortal telah berpura-pura menjadi generasi muda dan membuat masalah sampai-sampai membuat Zhao Ran dan Duan Mu berlutut pada mereka. Mendengar itu pastinya Huang Tianzhao menjadi kesal karena dia beranggapan bahwa sebagai generasi yang lebih tua, Lurang tampaknya ingin mengambil tindakan terhadap keturunan keluarga Duan Mu. Adapun Lurang sendiri, dia benar-benar dibuat shock karena dirinya yang baru berusia 21 dan berencana mencari seorang istri sudah dianggap sebagai seorang lelaki tua. "Apa generasi yang lebih tua? Bagaimana aku akan main-main di masa depan? Bagaimana kau bisa memberikan kompensasi kepadaku karena telah merusak reputasiku?" pikir Lurang di saat semua orang mulai menganggap dirinya seorang yang tidak tahu malu, apalagi penatua Si terus-menerus memprovokasi semuanya. Untungnya Huang Tianzhao adalah orang yang berpikir menggunakan kepalanya sehingga dia berusaha menenangkan semua orang. Adapun masalah dengan Lurang, daripada melakukan pertarungan yang tak berarti, dia menyuruh Lurang untuk duduk di atas kursi tulang untuk membuktikan bahwa semua pernyataan Lurang adalah benar karena selain orang muda, siapapun yang duduk di atas kursi tulang akan mati. "Selama Yang Mulia bisa keluar dari kursi tulang hidup-hidup, aku tidak akan menyalahkanmu," ucap Huang Tianzhao. Awalnya Lurang sedikit ragu karena mungkin pihak lain telah menyiapkan sebuah jebakan. Namun karena itu merupakan jalan satu-satunya, tanpa ragu-ragu dia pun duduk dengan santai di atas kursi tulang. Melihat itu, orang-orang sangat yakin Lurang sebentar lagi akan mati. Namun setelah beberapa menit berlalu, Lurang masih dengan santai duduk di atas kursi, yang mana hal itu pastinya membuat semua orang terkejut mengetahui bahwa Lurang benar-benar orang muda di bawah usia 40 tahun.
Semua orang lagi-lagi hanya bisa dibuat terkejut karena dari sudut pandang mereka, kejadian yang sedang terjadi sudah bertentangan dengan kehendak langit. Apalagi dari keempat aliansi besar, tak ada satupun orang yang bisa seperti Lurang yang mampu menerobos ke alam immortal di bawah usia 40 tahun. Di antara banyaknya orang, Xiaoyan dan juga Misen adalah orang yang sangat terkejut karena bahkan di alam immortal mereka yang berusia di bawah 40 tahun disebut-sebut sebagai makhluk immortal sejati, seorang jenius yang langka. Di dunia ini tampaknya kau mempunyai musuh, ucap Misen yang langsung dijawab, aku adalah protagonis yang sebenarnya. Bukankah Anda akan membantuku menyingkirkannya? Jangan khawatir, dia bukanlah jenius terkuat di wilayah immortal. Dia tak mungkin bisa melakukan apapun padamu, jawab kembali Misen. Xiaoyan sekarang benar-benar yakin bahwa Lurang dan Yuxing memang berusia di bawah 40 tahun. Dan pernyataan Lurang yang mengatakan bahwa dirinya sebenarnya adalah orang yang paling sampah di desa kembali membuat semua orang terkejut. Berbeda dengan Lurang yang tampak puas karena dia benar-benar mengharapkan ekspresi seperti itu. Masih duduk di atas kursi tulang, Lurang lantas bertanya apakah mereka semua memiliki hobi khusus. Menunjuk seorang wanita, dia sampai mengajaknya kembali ke desa untuk menjadikannya seorang juru masak yang pastinya membuat sang wanita terkejut. Jika kau tidak ingin pergi, tidak apa-apa. Desa kami sedang merekrut orang dan kami akan membawa mereka kembali ke desa untuk berternak babi, menggembala sapi, dan lain-lain. Apakah ada yang bersedia mendaftar? Ucap Lurang tanpa memperdulikan orang-orang yang mulai marah menganggap bahwa dirinya adalah seorang penipu. Tak ingin permasalahan menjadi lebih panjang, Huang Tianzhou segera menghentikan mereka dan memulai acaranya. Sebenarnya Lurang dan Yuxing belum tahu apa sebenarnya yang akan dilakukan. Apalagi Huang Tianzhou memberikan isyarat untuk menghancurkan formasinya. Dari apa yang dijelaskan oleh Xinglan, di dalam formasi ada 9 permainan catur yang sangat menakutkan yang hanya dapat dipecahkan oleh generasi muda dari orang-orang yang mempunyai takdir pertemuan. Singkat cerita, akhirnya formasi benar-benar dihancurkan. Melihat itu, beberapa orang menganggapnya sangat mengerikan, seperti dua pasukan menakutkan yang saling bertarung hidup dan mati. Dan karena orang yang mengatakan itu adalah Lu Xing yang digadang-gadang sebagai jenius catur dari aliansi Diyuan, pastinya membuat semua orang semakin tegang. Lu Xing adalah orang pertama yang memainkannya. Dengan cukup lihai, dia menghadapi lawan yang membuat Lurang sedikit mengaguminya. Namun seiring berjalannya waktu, keringat dingin mulai menetes di sekujur tubuhnya yang membuat orang-orang hanya bisa bertanya-tanya apakah memang sesulit itu permainannya. Dia benar-benar layak menjadi jenius catur dari pegunungan angin, ucap orang-orang setelah Lu Xing berhasil memenangkan permainan pertama. Setelah Lu Xing, orang selanjutnya yang berhasil melakukannya adalah Mu Shengxi, orang suci dari sekte Xuanzhen, meskipun dia menggunakan sebuah teknik untuk memenangkannya. Adapun orang yang dimaksud ternyata itu adalah wanita sebelumnya yang diajak oleh Lurang menjadi juru masak. Melihat semua itu, orang-orang dari aliansi angin bumi terlihat sedikit murung karena dari pihak mereka belum ada yang bisa mendapatkan pencapaian, sehingga Penatua Si segera menyuruh Zhao Ran untuk melakukannya. Oke semua, mungkin cukup sampai di sini dulu video pembahasan kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton dan sampai jumpa lagi di video berikutnya.